Saudaraku, Bina Iman kali ini saya beri judul Jangan Hidup Dengan Pola Masa Lalu. Diambil dari kitab Efesus 5 ayat 8-10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, apa maksud daripada dahulu? Dahulu itu mengacu bahwa itu adalah kehidupan sebelum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, orang yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dikatakan itu adalah hidup dalam kegelapan. Yaitu melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa, melanggar hukum Allah. Yang kedua, sebab mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Efesus 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara, jadi kerajaan angkasa itu adalah roh yang sekarang sedang bekerja di antara anak-anak yang durhaka atau orang-orang yang durhaka. Jadi saudara, hidup di dalam kegelapan itu pasti ada kaitannya dengan roh jahat dan ketidakpatuhan. Jadi orang Kristen yang tidak patuh itu akan mengundang roh-roh jahat untuk mendekat atau bahkan masuk di dalam alam pikirannya itu. Tidak ada ketidakpatuhan terus tidak ada apa-apanya, pasti ada apa-apanya, yaitu roh jahat itu akan datang mendekati kita. Nah, seperti apa hidup dalam kegelapan? Efesus 2 ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, yaitu ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi, saudara, kegelapan itu adalah hidup dalam daging atau hawa nafsu daging, dan itu adalah pikiran yang jahat. Nah, pada dasarnya, saudara, hidup dalam daging itu adalah hidup egosentris, yaitu segala sesuatunya dinilai, dipandang dari sudut pandang kita, menurut pendapat kita, menurut kebenaran kita, menurut pikiran kita, menurut perasaan kita. Itulah hidup egosentris. Dan itu identik dengan hidup dalam daging. Nah, itu juga hidup di dalam kegelapan. Nah, saudara, akibat hidup dalam kegelapan, yang pertama itu akan mengalami namanya kematian rohani. Ya, kematian itu terpisah dari Allah. Ya. Saul ketika roh Allah undur daripada dia, yang datang itu adalah roh-roh jahat. Kemudian dimurkai, ya, pasal 2 ayat 3. Dan yang ketiga itu hidup tanpa harapan. Artinya apa? Binasa selama-lamanya, saudara. Nah, tetapi Allah yang penuh dengan kasih itu mau menolong kita. Ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya pada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi walaupun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Ya. Nah, hidup setelah kita diselamatkan atau kita setelah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu apa? Yaitu kita harus menjadi anak-anak terang, ya, atau hidup di dalam Kristus. Nah, karena Yesus adalah terang, jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, itu namanya hidup di dalam terang atau menjadi anak-anak terang. Dan siapa yang tidak di dalam Kristus, dia pasti hidup dalam kegelapan. Sebab hanya Kristus itu adalah terang dunia. Jadi apa maksud hidup di dalam Kristus? Hidup di dalam Kristus yaitu ketika kita menjadikan Kristus itu kepala. Ya, kepala itu berarti pengatur, punya otoritas, pengendali hidup kita. Nah, pada waktu kita sudah menjadikan Kristus itu pengendali hidup kita, pengontrol hidup kita, itu namanya kita hidup di dalam Kristus. Dan pasti hidup kita adalah hidup yang terang. Nah, saudara, ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kita akan mengalami satu kehidupan yang baru, yaitu hidup bersekutu
persekutuan dengan Allah dan Kristus. Supaya apa? Supaya kita mengenal jalan pikiran Kristus, kita mengenal kehendak Kristus, kita mengenal maunya Kristus itu. Efesus 4 ayat 18, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Hal utama bersekutu dengan Kristus atau dengan Allah dan Kristus itu adalah Efesus 4 ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Saudara, kunci hidup di dalam Kristus atau persekutuan dengan Allah, dengan Kristus itu jangan sampai kita ini punya pikiran yang bodoh dan hati yang degil atau hati yang buta. Apa maksud daripada pikiran yang bodoh? Pikiran yang bodoh itu adalah pikiran yang melalaikan nilai-nilai rohani. Ya, karena apa? Karena perhatian utamanya kepada kekhawatiran akan kehidupan jasmani. Jadi kalau orang khawatir kepada kehidupan jasmani, maka itu dikatakan dalam Kristus itu pikirannya bodoh. Dan dia tidak mungkin bisa bersekutu dengan Allah. Apa maksud degil atau buta hatinya? Itu hati yang tidak mengerti bahwa di dalam Kristus itu menuju kepada kekekalan. Dan kalau kita bersekutu atau khawatir karena perkara-perkara jasmani, perkara fana, maka itu akan menuju kepada kematian. Hanya yang bersekutu dengan Allah dan Kristus itu yang bisa berbuah kebaikan, keadilan, kebenaran. Yang bisa mengerti apa yang berkenan kepada Allah dan Kristus. Hanya karena persekutuan. Demikian Bina Iman kali ini, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.